Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Ketika tabrakan terjadi, seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar. Gelombang gemuruh yang memekakkan telinga bergema dengan panik di seluruh area. Para praktisi yang berada di dekat medan pertempuran secara langsung dipengaruhi oleh gelombang gemuruh. Segera wajah mereka menjadi pucat pasi dan mereka mundur dengan cepat dari daerah itu. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa menahan seranganku. Ketika telapak tangan tornado diblokir, ekspresi wajah Feng Chang menjadi semakin ganas. Namun semburat kesungguhan mulai berkembang di balik ekspresi wajah yang garang itu. Kekuatannya adalah untuk mengungguli Lindong dan dia bahkan menampilkan seni bela diri jiwa yang begitu kuat. Namun dia masih gagal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dengan mantap. Tidak peduli apa, dia tidak berani meremehkan kekuatan Lindong lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang gagal total dalam pertempuran ini. Jelas Feng Chang tidak akan membiarkan ini terjadi. Karena itu ketika dia melihat telapak tangan tornadonya terhalang, dia maju selangkah dan gelombang Yuan Power yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Mengubah segel tangannya, dia membentuk 4 tornado raksasa yang menyapu ke arah Lindong dengan ketegangan yang jauh lebih ganas. Semakin banyak serangan yang kau luncurkan padaku, semakin aku akan memblokirnya. Menghadapi serangan liar dan deras dari Feng Chang, mata Lindong juga terbakar amarah. Menghadapi serangan liar dan deras dari Feng Chang, mata Lindong juga terbakar amarah. Saat dia membalik tangannya, gelombang kekuatan fusi akhirnya terwujud menjadi tangan besar yang meledak ke arah telapak tangan tornado dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tabrakan yang mengerikan dan liar terus terjadi di langit. Ekspresi wajah banyak penonton berangsur-angsur berubah suram ketika mereka melihat gelombang energi yang menyapu langit. Biasanya, seni bela diri jiwa yang kuat semacam ini menghabiskan kekuatan Yuan dalam jumlah yang mencengangkan. Saat ini pertempuran antara dua individu ini telah mencapai klimaksnya. Siapapun yang tidak bisa bertahan dan menyerah lebih dulu, dia akan langsung dimangsa oleh serangan tangguh lawannya. Dari perspektif yang berbeda, Feng Chang memiliki keuntungan besar dalam konfrontasi langsung semacam ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi panggung tahap 4 Yuan Nirvana yang satu tingkat lebih tinggi dari Lindong. Penguasaannya terhadap Yuan Power jauh lebih halus daripada Lindong. Jika pertempuran gesekan ini berlanjut, maka Lindong akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja itu biasanya terjadi. Namun setelah Lindong menunjukkan kekuatan mengerikan semacam itu yang jauh melebihi kemampuan praktisi tahap 3 Yuan Nirvana, tidak ada yang akan menganggapnya dalam kasus biasa. Saat pertempuran antara Lindong dan Feng Chang mencapai klimaksnya, di sisi lain pertempuran antara Little Flame dan Meng Lie telah berangsur sengit dan keras sejak dimulai. Tiang logam dan palu raksasa diancungkan ke udara. Setiap gerakan memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan bumi. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Saat ini dua sosok berotot bertabrakan satu sama lain dengan kejam sebelum riak energi yang terlihat menyapu keluar dari titik tabrakan. Di bawah mereka, hutan besar yang liar meledak menjadi debu dan menjadi sebidang tanah datar yang luas. Kedua sosok itu dipukul mundur oleh energi kekerasan dalam keadaan menyedihkan dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan jejak tanah yang dalam dan panjang 100 kaki. Meng Lie melompat dari tanah dengan ekspresi ganas di wajahnya dan kemudian meludahkan seteguk darah. Gelombang rasa sakit yang samar bisa dirasakannya. Dalam pertukaran sebelumnya, tubuhnya telah menerima lebih dari 10 pukulan brutal dari Little Flame. Secara alami, Little Flame juga menerima lebih dari 10 pukulan darinya pada saat yang bersamaan. Namun yang membuat Meng Lie kesal
adalah bahwa tubuh Little Flame sangat kuat. Tingkat kerusakan yang dilakukan oleh serangan Menglia pada tubuh Little Flame tidak mencapai harapan sebelumnya. Karena kau berani bermain denganku, aku akan bermain denganmu sampai kau mati. Kekejaman di wajah Menglia semakin jelas. Rupanya, dia tidak senang dipaksa oleh Little Flame ke dalam keadaan seperti ini. Sambil menjilati bibirnya dengan lidah merahnya, Menglia tiba-tiba membuka kakinya dan membungkukkan tubuhnya sedikit ke depan. Ototnya mulai bergetar dengan lengkungan yang aneh. Pada saat yang sama, gelombang energi yang terburu-buru meluas keluar dari kakinya. Pada saat ini sebidang tanah besar di sekitarnya mulai bergetar hebat. Getaran tanah menjadi semakin keras. Akhirnya retakan dan celah mulai terbentuk dan meluas di sekitar tubuh Menglia. Pada saat itu seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Gelombang seismik yang hebat. Menglia maju selangkah dan raungan yang tak berperasaan keluar dari tenggorokannya. Setelah itu dia membungkuk di atas tubuhnya dan mendaratkan pukulan ganas di tanah di depannya. Sebidang tanah tempat dia mendaratkan pukulannya mulai pecah dan celah besar terbentuk di bawah tinjunya dan merobek tanah dengan kecepatan kilat, menyebabkan banyak pohon besar dan tinggi tumbang di jalan. Kecepatan perpanjangan celah sangat cepat. Dalam sekejap mata, celah itu mencapai 10 meter dari Little Flame. Kemudian batu hancur yang tak terhitung jumlahnya di celah itu mulai mengeluarkan gelombang energi yang mengerikan. Pada saat ini batu yang diluncurkan menjelma menjadi ular piton besar yang menerjang ke arah dada Little Flame. Suara yang dalam dan rendah bergema di udara dan tubuh berotot Little Flame melesat ke belakang. Saat ini udara yang dalam dan rendah bergema di udara dan tubuh berotot Little Flame melesat ke belakang, mematahkan ratusan pohon raksasa di jalannya dan menghempaskan pasir dan batu ke udara. Setelah melihat ini, seringai jahat muncul di wajah tidak berperasaan Menglia. Namun saat seringai muncul di wajahnya, pupil matanya mulai membesar. Yang bisa dia lihat hanyalah sosok hitam melonjak keluar dari tempat Little Flame mendarat. Pemandangan ini menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Hah? Kecoa yang tidak bisa dibunuh? Setelah Menglia melihat Little Flame tidak terluka parah oleh serangannya yang kuat, ekspresi wajah mantan berubah suram. Setelah itu dia membungkuk di atas tubuhnya dan membombardir tanah dengan tinjunya lagi. Celah lain meletus dan memanjang melalui tanah seperti garis hitam tebal yang melonjak ke arah sosok yang masuk. Saat tanah terbelah, ular piton besar yang terbuat dari batu hancur yang ditelan oleh energi mengerikan menerjang Little Flame. Namun kali ini, saat ular piton besar itu menerjang, sosok hitam itu mengeluarkan cakar harimau hitam yang sangat besar. Cakar harimau itu memancarkan semacam aura mengerikan dan akhirnya memukul ular piton besar itu dengan satu sapuan. Saat ini sebuah kekuatan dahsyat meletus dari cakar harimau dan ular piton yang terbuat dari batu hancur segera meledak. Apa? Setelah melihat adegan ini, ekspresi wajah Menglia berubah drastis. Dan sebelum Menglia bisa melakukan apapun, sosok hitam itu melonjak ke depan dan Little Flame muncul di hadapannya. Namun pada saat ini, lengan Little Flame telah berubah menjadi dua kaki harimau berwarna hitam. Pembuluh darah yang menggeliat di kaki harimau itu tampak seperti naga muda, mengeluarkan energi buas yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Ini, pupil mata Menglia menyusut ketika dia melihat dua cakar harimau asli. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Little Flame mengepalkan cakar harimaunya sementara matanya melonjak dengan cahaya warna merah. Seperti harimau hitam yang merobek hati mangsanya, cakar Little Flame membombardir dada Menglia tanpa ampun. Suara logam terdengar di udara. Dada Menglia benar-benar ambruk karena serangan itu. Untungnya dia memiliki tubuh emas nirvana tahap 4 Yuan nirvana. Jika tidak, hatinya akan tercabik oleh cakar Little Flame. Namun meskipun tubuh emas nirvana Menglia mampu memblokir pukulan kuat yang tidak normal dari Little Flame, tubuhnya masih terbang mundur ke belakang. Di bawah banyak tatapan terkejut, dia meludahkan seteguk darah. Pada saat ini seluruh area menjadi gempar. Pertempuran antara Little Flame dan Menglia agak berdarah. Pukulan keduanya mendarat tepat di tubuh masing-masing.
Semua orang tahu bahwa jika pukulan semacam ini mengenai orang lain, tubuhnya akan meledak menjadi kabut darah. Lin Yan itu cukup brutal. Ketika Mulin dan rekan-rekannya melihat Meng Lie yang terkenal karena kebiadabannya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran kematian melawan Little Flame, mereka tidak bisa tidak menghirup udara dingin dalam-dalam. Ekspresi wajah mereka tumbuh sangat serius. Sekarang mereka akhirnya menemukan bahwa setiap individu dari trio Lindong sebanding dengan praktisi tahap 4 Yuan Nirvana. Formasi dan kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada kerajaan super lainnya. Penemuan ini membuat senyum di wajah Mulin dan rekan-rekannya agak pahit. Meskipun mereka tidak dianggap benar-benar luar biasa di antara kerajaan super, fondasi mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan kerajaan lain. Namun pada akhirnya, ketiga praktisi yang berasal dari kerajaan tingkat rendah ini masih melampaui mereka. Bahkan jika mereka optimis tentang perbedaan ini, mereka masih memiliki kesan tidak seimbang tentang situasi di hati mereka. Luotong itu sangat menyedihkan. Muhan Yue tiba-tiba berbicara dengan suara yang lembut. Mulin tertawa pahit dan melihat ke hutan yang jauh. Suara pohon tumbang bisa terdengar terus-menerus. Dia bisa melihat bahwa satu sosok dipukuli seperti karung tinju. Sosok itu adalah Luotong dari Kekaisaran Awan Angin. Dia juga seorang praktisi panggung 4 Nirvana. Namun dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan di tangan pemuda tampan yang jahat itu. Lawannya sungguh mengerikan. Mulin menghela nafas panjang. Peluang Kekaisaran Awan Angin memenangkan pertempuran ini tampaknya semakin rendah. Itu karena ledakan kekuatan tiba-tiba dari kelompok Lindong agak mengerikan. Feng Chang juga sedang ditembaki oleh Lindong. Dua dari mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit yang jauh. Pertempuran di sana sangat intens. Namun meskipun Feng Chang telah menunjukkan seni bela diri jiwanya, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan Lindong. Ketika seni bela diri jiwa mereka bertabrakan, bahkan tampaknya Lindong berada di atas kekuatan Feng Chang. Namun, mata indah Muhan Yue berkedip dan dia berbicara dengan suara yang lembut. Feng Chang masih memiliki kartu trufnya. Ekspresi wajah Mulin sedikit berubah dan menganggukkan kepalanya. Sampai sekarang, Feng Chang belum menggunakan harta karun jiwa surgawi yang diperolehnya selama pelelangan. Jika kekuatan harta karun jiwa surgawi dilepaskan, Lindong mungkin tidak akan bisa menahannya. Pada saat ini di langit, jari-jari besar kuno sekali lagi meledakkan 4 telapak tangan tornado yang datang dari berbagai sudut licik. Gelombang kejut yang dahsyat mengirim Lindong dan Feng Chang terbang sejauh lebih dari beberapa ratus meter. Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka di langit dengan nafas yang tergesa-gesa. Pada saat ini kedua wajah mereka pucat pasi. Tampaknya bahkan dengan kekuatan mereka tidak dapat mengatasi kelelahan berat dari pertukaran pukulan sebelumnya. Feng Chang menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Dengan ekspresi seram di wajahnya, dia menatap ke arah Meng Lie. Sudut matanya berkedut dan berbicara dengan suara yang serak. Aku tidak berharap kalian semua menyembunyikan kemampuanmu sejauh itu, teriak Feng Chang. Tidak enak rasanya menendang pelat besi, bukan? Ucap Lindong mencibir sambil merentangkan tangannya yang mati rasa. Ini memang sedikit merepotkan, tetapi terlalu berlebihan untuk menyebut dirimu pelat besi. Mulut Feng Chang melengkung dan jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya. Segera setelah itu dia meraih telapak tangannya dan perlahan berkata, awalnya aku masih berpikir bahwa aku tidak perlu menggunakannya. Namun aku tidak tahan lagi dengan kenyataan bahwa kau masih hidup. Karena itu, tidak peduli seberapa merepotkanmu, aku harus mengambil nyawamu hari ini. Pada saat yang sama, kekejaman muncul di wajah Feng Chang secara tiba-tiba. Segera dia mengepalkan tinjunya dan cahaya hitam yang menutupi surga menyembur keluar darinya. Di bawah banyak tatapan terkejut, segel logam berwarna hitam mulai muncul. Feng Chang akhirnya tidak bisa tidak melepaskan kartu trufnya, yaitu harta karun jiwa surgawi. Saat ini cahaya hitam menyapu langit saat segel baja hitam seukuran telapak tangan tiba-tiba melayang di atas telapak tangan Feng Chang. Segel langit naga hitam mengaum.
Harta karun jiwa surgawi dari rumah lelang akhirnya diungkapkan oleh Feng Chang. Sepertinya dia akhirnya mengeluarkannya. Di kejauhan, Molin dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Meskipun pertempuran sebelumnya terjebak dalam jalan buntu, tidak ada dari mereka yang berani menarik kesimpulan terlalu dini. Semua orang tahu bahwa pertempuran belum berakhir sampai Feng Chang menggunakan harta karun jiwa surgawinya. Namun ketika melihat Feng Chang mengeluarkan harta karun jiwa surgawinya, mereka juga merasakan perasaan rumit yang muncul di hati mereka. Meskipun Lindong hanya pada tahap 3 Yuan Nirvana, dia mampu memaksa Feng Chang, seorang praktisi tahap puncak 4 Yuan Nirvana, ke dalam keadaan kesal dan bahkan memaksa yang terakhir untuk menggunakan langkah pembunuhan terakhirnya. Bahkan mereka sendiri tidak yakin untuk mencapai prestasi seperti itu. Orang ini juga memiliki kualifikasi untuk memiliki segel nirvana surga. Kelompok ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka. Hahaha, kelompok ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka. Molin tertawa getir saat dia berkata, meskipun dia tidak pernah memandang rendah kelompok Lindong, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah meremehkan mereka. Jika mereka bisa mengalahkan kekaisaran awan angin, mereka mungkin akan mengejutkan seluruh zona inti. Ekspresi Mu Han Yue agak rumit. Untuk mengalahkan kerajaan super dengan sumber daya kerajaan peringkat rendah, menurutnya ini mungkin peristiwa langka yang akan terjadi setiap 100 tahun sekali. Namun peristiwa seperti itu sekarang dimainkan dengan jelas di depan matanya. Pada saat ini, meskipun dia adalah Ratu Es yang terkenal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru terkejut. Meskipun kekaisaran awan angin tidak dianggap sebagai elit di antara kerajaan super, mereka bukan penurut. Jika Lindong bisa mengalahkan mereka, mengejutkan seluruh wilayah inti tidak akan aneh sama sekali. Molin mengangkat kepalanya, menatap langit tanpa berkedip saat dia berkata dengan lembut, tentu saja itu masih tergantung pada apakah dia bisa menahan serangan Feng Chang berikutnya. Kekuatan harta karun jiwa surgawi tidak boleh diremehkan. Di udara, cahaya hitam perlahan menyebar. Bahkan sepertinya langit malam yang berwarna merah gelap pun diwarnai merah oleh kekuatan yang mengkhawatirkan. Sepertinya langit malam yang berwarna merah gelap pun diwarnai merah oleh kekuatan yang mengkhawatirkan ini. Sulit untuk membayangkan bahwa pemandangan menakjubkan ini disebabkan oleh segel baja hitam seukuran telapak tangan. Ekspresi Lindong berubah serius saat segel baja hitam itu muncul. Dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya darinya. Harta karun jiwa yang bernilai puluhan juta pil nirvana. Kekuatannya memungkinkan penggunanya untuk menantang mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari dirinya. Karena kekuatan Feng Chang sudah di atas Lindong, dengan tambahan harta jiwa surgawi ini, orang bisa membayangkan situasi berbahaya yang dialami Lindong. Awalnya, aku tidak berencana untuk menggunakannya. Namun kau benar-benar melebihi harapanku. Wajah Feng Chang sangat muram. Dia menatap Lindong dengan mengerikan, niat membunuh yang kaya melintas di matanya. Anggap sebagai berkah untuk mati bagi harta karun jiwa surgawiku. Feng Chang tiba-tiba melangkah maju. Jelas dia tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Saat dia mengepalkan tinjunya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melolong terus mengalir ke segel baja hitam di telapak tangannya. Saat Yuan Power menyembur masuk, suara mendengung tiba-tiba meletus dari segel baja hitam itu. Sementara itu, naga hitam berjongkok yang diukir pada segel hitam perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Begitu naga itu membuka matanya, gelombang kejut yang mengejutkan menyapu bui dengan keras. Samar-samar sepertinya awan badai mulai berkumpul di langit. Saat naga hitam melolong, ekspresi Feng Chang sangat sinis. Dia mencibir sambil menatap dingin pada Lindong yang sekarang berwajah muram. Dengan pergantian segel tangan yang tiba-tiba, mulut naga hitam itu tiba-tiba terbuka. Detik berikutnya raungan naga yang kuat dan kuno yang tampaknya turun dari 9 langit meletus. Gelombang suara hitam bercampur dengan gelombang kejut destruktif tersapu keluar dari mulut naga. Saat gelombang suara menyapu, hutan di bawah benar-benar hancur berantakan.
Faktanya bahkan pohon-pohon raksasa hancur menjadi pecahan kayu kecil sebelum meledak menjadi debu dengan ledakan keras. Gelombang suara meratakan seluruh hutan saat tersapu. Memikirkan bahwa kekuatan harta karun jiwa surgawi sebenarnya sangat mengerikan. Mata Lindong menyusut saat dia melihat gelombang suara hitam berkerumun ke arahnya dari segala arah. Sosoknya dengan cepat mundur saat tangannya sekali lagi terulur ke depan. Sebuah tangan hitam pekat kuno muncul dan dengan keras menggesek gelombang suara. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ketika dia melihat pemandangan ini, Feng Chang dengan jijik mencibir. Meskipun seni bela diri jiwa Lindong sangat kuat, serangannya saat ini berasal dari harta karun jiwa surgawi dan didukung oleh kekuatan panggung 4 jiwa nirvana miliknya. Bagaimana bisa Lindong menghentikannya dengan mudah? Cibiran Feng Chang bukan tanpa alasan. Begitu tangan kuno yang besar melakukan kontak dengan gelombang suara hitam, itu bergetar dengan hebat. Sepertinya gelombang suara hitam itu begitu tajam sehingga bahkan mampu membelah langit. Saat gelombang suara melintas, itu langsung membelah tangan kuno yang besar itu. Ketika dia melihat tangan raksasanya terpotong oleh gelombang suara hitam, pupil mata Lindong tiba-tiba menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tangan surgawi yang memenjarakan desulit besar dipatahkan dengan begitu mudah. Apakah harta karun jiwa surgawi begitu kuat dan mengerikan? Gumam Lindong. Gelombang suara hitam dengan mudah menghancurkan tangan raksasa itu sebelum sekali lagi mengerumuni tubuh Lindong. Gelombang suara hitam itu seperti sabit malaikat maut benar-benar tidak terbendung. Lindong, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Ketika dia melihat bahwa Lindong akan ditelan oleh gelombang suara hitam, Feng Chang tidak bisa menahan tawa dan tawanya sangat menyeramkan. Pada saat ini, Lindong menarik nafas dalam-dalam. Gelombang suara hitam yang dipantulkan di pupilnya tumbuh dengan cepat. Detik berikutnya, segel tangannya dengan lembut berubah saat kekuatan Yuan yang kaya di sekitarnya secara bertahap menjadi tenang dan lampu hijau samar perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Tidak peduli bagaimana kau berjuang, itu akan sia-sia. Ketika dia melihat ini, Feng Chang tertawa dengan jahat. Saat dia mengepalkan tinjunya, kecepatan gelombang suara hitam meningkat saat terbang menuju ke arah Lindong. Hidung naga terwujud surga hijau. Perisai skala. Saat gelombang suara hitam melintas, mata Lindong tiba-tiba terfokus saat cahaya hijau meledak, berubah menjadi perisai sisik hijau di depannya. Perisai itu lebarnya kira-kira setengah meter dan ada simbol naga hijau samar yang mengambang di atasnya. Sementara itu gelombang cahaya dan aneh menyebar keluar dari sana. Gelombang suara ini dapat mengiris tubuh emas nirvana dari praktisi panggung 4 jiwa nirvana. Kau benar-benar berani melawannya secara langsung. Kau pasti mencari kematian. Ketika Feng Chang melihat Lindong memilih untuk bertahan melawan gelombang suara hitam daripada menghindar, dia segera melepaskan tawa jahat. Namun tepat saat seringnya jahat muncul di wajahnya, gelombang suara hitam dengan kejam menghantam perisai skala hijau. Seketika percikan gemerlap yang tak terhitung jumlahnya meletus. Namun bertentangan dengan harapan Feng Chang, perisai itu tidak mudah terbelah. Sebaliknya, perisai skala hijau Lindong berhasil menahan gelombang suara yang sangat tajam. Sial, bagaimana ini mungkin? Ketika dia melihat pemandangan ini, tidak hanya ekspresi Feng Chang yang berubah secara drastis, bahkan Mulin dan yang lainnya yang diam-diam mengamati, terkejut saat mereka berseru. Mereka semua bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya gelombang suara hitam itu. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar mampu menahannya. Saat percikan api meledak, tubuh Lindong secara paksa didorong ke belakang. Namun karena dia memiliki perlindungan perisai skala hijau, gelombang suara hitam tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Setelah melepaskan penghancurannya, gelombang suara hitam yang tampaknya memenuhi langit secara bertahap mulai memudar sebelum menghilang di depan perisai skala hijau. Ketika bagian terakhir dari gelombang suara hitam menghilang, sosok Lindong perlahan berhenti. Perisai skala hijau yang sudah babak belur meledak, memperlihatkan Lindong yang berdiri di belakangnya.
Namun sekarang ada garis merah berdarah di lengannya. Darah segar mengalir di lengannya, pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Terbukti meskipun seni transformasi naga mampu memungkinkan Lindong untuk memblokir serangan kuat yang bisa membunuh seorang praktisi tahap 4 Yuan Nirvana, dia masih harus membayar harganya. Harta karun jiwa surgawi memang merepotkan. Lindong mengayunkan lengannya yang berlumuran darah saat hawa dingin tak berujung melonjak di matanya. Jangan menyerah terlalu dini. Aku perlahan akan membiarkanmu merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi. Aku telah mengatakan ini sebelumnya. Aku akan membuatmu menderita sampai kau memohon kematianmu sendiri. Karena itu, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Ucap Feng Chang tertawa jahat. Segera segel tangannya tiba-tiba berubah saat aliran Yuan Power yang kaya terus mengalir ke segel baja hitam. Sementara itu tubuh naga hitam ini yang berjongkok secara bertahap mulai menyala. Sisik hitam di tubuhnya menjadi semakin jelas. Segel raungan langit naga hitam. Jiwa naga muncul. Gelombang cahaya hitam tiba-tiba meledak dari dalam segel baja hitam. Di tengah cahaya hitam besar, naga hitam yang berjongkok di segel baja benar-benar terbang keluar saat tubuh mininya mulai membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ketika raungan naga yang dalam memantul di langit, raungan naga mengandung otoritas naga sejati, menyebabkan kekuatan Yuan di daerah itu mengamuk dengan hebat. Seekor naga hitam membumbung ke langit saat awan badai berkumpul. Pemandangan ini jelas menggetarkan dunia. Pada saat ini, kekuatan harta karun jiwa surgawi telah sepenuhnya ditampilkan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.